Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasait akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Presiden Jokowi tiba di Humbang Hasundutan. Video amatir 3 bocah di Kabupaten Langkat sebelum hilang beredar. Masyarakat diimbau tidak keluar daerah selama libur panjang. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden RI, Insinyur Joko Widodo mengunjungi lahan pengembangan food estate di Desa Riaria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Usai meninjau lokasi, kepada awak media Jokowi menerangkan ketersediaan lahan saat ini seluas 60.000 hektar. Akan tetapi, nantinya hanya 30.000 hektar lahan dimanfaatkan untuk food estate yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Barat. Di lokasi lahan food estate tersebut akan ditanami 3 komoditi unggulan, yakni kentang, bawang merah, dan bawang putih. Jokowi berharap agar di provinsi lain melakukan hal yang sama untuk mendongkrak lumbung pangan secara nasional. Peninjauan food estate ini sebagai langkah awal dalam proses pengembangan lahan yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat upaya untuk mengantisipasi Indonesia dari ancaman krisis pangan. Padi dan untuk singkong. Di sini ada luas lahan 60 hektar dan yang akan nanti di tanah 60.000 hektar, 60.000 hektar dan yang akan ditanam nanti yang akan digunakan untuk food estate adalah seluas 30.000 hektar. Dan letaknya di Kabupaten Humbang Hasundutan, di Kabupaten Tapanuli Utara, di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan di Kabupaten Pakpak Barat. Ini tersebar tetapi tetap di Provinsi Sumatera Utara. Dan yang akan ditanam di sini seperti kita lihat, ini adalah tempat dimulainya food estate di Provinsi Sumatera Utara, yaitu untuk tanaman pertama kentang, yang kedua bawang merah, yang ketiga bawang putih. Insya Allah nanti ini sudah dimulai penanamannya, akan kita lihat hasilnya kira-kira nanti 2 bulan sampai 2 bulan setengah akan kita lihat nanti. Saya rasa kita ingin melihat model bisnisnya seperti apa, proses bisnis yang akan dilakukan di sini seperti apa, hitung-hitungannya sudah ada, sehingga nanti ini akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain yang ingin membuat food estate. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sementara itu, dalam kunjungan sehari ke daerah ini, Presiden Jokowi juga membagikan sertifikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV.
Di samping itu, pemirsa, untuk memulihkan perekonomian dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara menyalurkan bantuan alat pres kepada perajin emping melindo di Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk 50. Bantuan alat pres emping melinjo diberikan langsung oleh Bupati Batubara Zahir kepada para perajin di Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk 50, yang merupakan salah satu sentra penghasil emping melinjo di Batubara. Bantuan alat pres sebanyak 80 unit ini merupakan bantuan tahap kedua setelah sebelumnya bantuan serupa sebanyak 100 unit juga diberikan kepada para perajin emping melinjo di Desa Lubuk Besar. Dengan bantuan alat pres ini, Zahir berharap dapat mempermudah pekerjaan para perajin dan meningkatkan jumlah produksi emping melinjo. Nah, tentu pemulihan ekonomi itu kita mulai terhadap pelengkapan alat-alat yang digunakan untuk peningkatan produksi UMKM yang ada. Salah satunya hari ini kita memberikan alat pres melinjo. Mudah-mudahan alat ini bisa meningkatkan produksi yang selama hari ini mereka secara manual sendiri-sendiri pakai kayu dijepit dan lain sebagainya. Yang kedua, nanti yang lain juga kita menunggu apa lagi ya dari masyarakat, dari pemerintah desa, apalagi pemerintah harus berikan. Pemerintah siap memberikan stimulan untuk peningkatan pemulihan ekonomi itu. Sementara itu, Kadis Kesehatan sekaligus juru bicara Satgas COVID-19 Batubara, Wahid Kusyairi mengatakan, pemerintah Batubara saat ini tidak hanya fokus pada penanggulangan dampak kesehatan saja, tetapi juga terhadap pemulihan ekonomi warga selama pandemi COVID-19. Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bahwa secara nasional, baik itu Presiden maupun Bapak Gubernur, kepada kita semua untuk menselaraskan antara kegiatan penanganan COVID-19 dan kegiatan ekonomi dan dampaknya. Nah, salah satu kegiatan ini adalah membangkitkan kreasi daripada masyarakat kita, khususnya usaha kecil menengah. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke daerah lainnya, pemirsa. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan menertibkan ratusan alat peraga kampanye dari 5 pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 9 Desember 2020 yang tidak sesuai dengan aturan PKPU RI. Dalam penertiban APK ini dilakukan secara serentak melibatkan unsur Bawaslu, KPU, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Panwas Kecamatan serta tim kampanye masing-masing paslon di seputaran Kota Pinang dan 5 kecamatan di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Adapun sasaran dan penertiban APK yang tidak sesuai aturan PKPU RI nomor 11 dan nomor 13 tahun 2020, seperti tempat atau lokasi pemasangan APK, ukuran baliho, spanduk, foto gambar paslon yang dipasang di pohon dan ditempel di tempat fasilitas pemerintah dan lain-lain. Menurut Ketua Bawaslu Labuhan Batu Selatan Ahmad Hajidin Harahap, pihaknya banyak menemukan kendala di lapangan, diantaranya kurang mengerti dan kurang pahamnya masyarakat ataupun salah satu tim paslon tentang aturan PKPU RI terkait zona tempat pemasangan APK, ukuran desain baliho, serta jumlah APK dan lainnya. Melakukan kegiatan bersama dengan LO pasangan calon, yaitu terkait dengan penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU, yaitu PKPU 11 tahun 2020 dan PKPU 13 tahun 2020. Rute untuk penertiban itu di mana-mana aja gitu? Sebenarnya rute itu selebusel, yaitu 5 kecamatan. Tetapi untuk kita Bawaslu bersama dengan Panwaslu Kecamatan Kota Pinang berada pada rute khusus di ibu kota Kecamatan Kota Pinang. Ada nggak kendala di lapangan gitu? Sebenarnya kendala ada, diantaranya kekurang pahaman masyarakat ataupun salah satu tim terhadap aturan PKPU yang
menurut mereka pemasangan APK tersebut sudah sesuai dengan aturan, akan tetapi kita berpedoman pada PKPU, yaitu bahwa apa yang dibunyikan di PKPU tentang zona, ukuran, dan desain serta jumlah itu yang menjadi pedoman bagi kita. Pada Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Selatan sendiri terdapat 5 pasangan calon yang akan bertarung pada 9 Desember mendatang. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Pencarian ketiga bocah yang hilang belum membuahkan hasil. Kali ini beredar video detik-detik sebelum 3 orang bocah di Kabupaten Langkat tersebut yang hilang secara misterius. Videonya pun menjadi barang bukti polisi untuk mencari ketiga korban. Inilah video amatir warga yang sempat merekam detik-detik sebelum 3 orang bocah di Kabupaten Langkat hilang misterius. Video berdurasi 26 detik ini memperlihatkan beberapa bocah yang melintas di depan sebuah alat berat yang sedang bekerja. Dari beberapa bocah tersebut, 3 diantaranya merupakan Yogi Triherlambang, Nizam Aufar Reza, dan Alvisa Zahra, warga desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang hilang misterius pada 18 Oktober lalu. Yogi adalah anak yang pertama melintas. Nizam memakai baju warna kuning dan Zahra adalah anak yang terakhir melintas. Warga yang merekam video tersebut adalah Sulastri, yang merupakan tetangga ketiga bocah yang hilang. Ia awalnya hanya merekam kegiatan alat berat yang bekerja membuat parit di lahan perkebunan milik PT LNK. Sulastri tidak menyangka bahwa video tersebut merupakan video terakhir kali ketiga bocah malang itu terlihat. Ia juga mengaku tidak memperhatikan lagi kemana ketiga bocah itu pergi setelah merekam kegiatan alat berat. Polisi sudah meminta keterangan dari Sulastri, dan video tersebut menjadi salah satu barang bukti polisi untuk mencari ketiganya. Tiga-tiga itu ada memang ya. Kakak yang memvideokan lagi eskavator kerja itu kak ya? Waktu itu ketiganya lagi ngapain kak? Ya ketiganya ya lari ke sana lari ke sini sambil nonton gitu lah. Tadinya kan dia ke pinggir paret. Udah gitu rasanya kurang puas dia nyebrang. Maksudnya nyebrang kan mana gak di hadapannya gitulah nengoknya. Bukan nyebrang ke sana bukan. Ya kayak di video kan jongkok, orang itu temen kayak apalah seneng gitu nengoknya. Nengok kemana? Nggak ada perhatikan lagi ya? Mana? Nggak ada lah. Nggak ada perhatian ya? Bedanya berarti ya kan punya pulang ya kan namanya belum siapan kan yang belum siap. Tapi si Danang nengok orang itu berangkat ke sana kan bukan pulang ke handphone di rumahnya. Iya. Baru ngambil minum. Lalu berangkat ke mereka. Cuma si Danang dia nggak tahu orang itu bikinnya. Karena kan disusul pulang suruh makan. Kebetulan si persot-persotan orang Pat. Iya, bekas begoan tadi lah. Masih main-main gitu kan. Jadi kan belum makan disuruh pulang sama mbaknya. Tapi masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Sementara itu, pencarian terhadap 3 orang bocah usia 7 tahun ini masih terus dilakukan. Lokasi hilangnya ketiga bocah kini selalu ramai didatangi warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, seorang narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gustamedan meninggal dunia. Narapidana ini meninggal terpapar COVID-19 setelah menjalani perawatan di 2 rumah sakit di Kota Medan. Seorang narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gustamedan, Tamin Sukardi, meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sebelum meninggal dunia, Tamin sempat menjalani perawatan di 2 rumah sakit di Kota Medan. Almarhum diketahui terpapar COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan swab di rumah sakit di kawasan Jalan Sei Putih, Kota Medan dengan hasil positif COVID-19.
Karena terbatasnya fasilitas di rumah sakit tersebut, pihak Lapas Tanjung Gusta Medan merujuknya ke Rumah Sakit Royal Prima Medan selama 21 hari. Kepala Seksi Perawatan Narapidana Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Dakminda, mengatakan bahwa Tamin Sukardi, narapidana kasus tipikor yang dihukum 6 tahun penjara ini, juga memiliki riwayat penyakit bawaan seperti jantung dan paru-paru, sehingga rentan terkena virus corona. Apakah benar, Bang? Benar. Tamin Sukardi meninggal di dunia di Rumah Sakit Royal Prima, di mana kemarin 21 hari yang lalu kita sudah rujuk Tamin Sukardi ke Rumah Sakit Bandung terkait karena sakit. Biasa ada penyakit bawaan beliau itu. Setelah kita rujuk ke Rumah Sakit Bandung, 2 hari di Rumah Sakit Bandung dilaksanakan swab. Ternyata swabnya positif COVID-19. Karena keterbatasan Rumah Sakit Bandung, kita rujuk ke Rumah Sakit Royal Prima. Ke Rumah Sakit Royal Prima dan ditangani di Rumah Sakit Royal Prima. Karena di sana rumah sakit tempat MOU kita. Dan semua narapidana yang sakit kita bawa ke Rumah Sakit Royal Prima. Dan pada hari ini dinyatakan meninggal oleh pihak Rumah Sakit Royal Prima. Beliau sudah dirawat 21 hari di sana. Di dalam rumah sakit itu 2 hari sesudah di Bandung itu kita tidak tahu beliau terpapar di sana karena COVID-19. Karena terpapar COVID-19 itu kita bawa ke Rumah Sakit Royal Prima. Dan di Rumah Sakit Royal Prima itu dirawat baik dia COVID-19-nya. Kalau kita lihat sekarang ini dari dinyatakan COVID-19 itu di tanggal 11 Oktober 2020. Hingga pada hari ini beliau masih kita rawat di Rumah Sakit Royal Prima dan dinyatakan meninggal pada hari ini oleh Rumah Sakit Royal Prima. Bang, untuk narapidana tipikor lainnya yang berkontak erat dengan dia sekarang ini seperti apa penanganannya, Bang? Kita tetap lakukan penyemprotan disinfektan setiap hari di seluruh blok-blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Dan pemberian vitamin setiap hari juga dalam rangka meningkatkan imun tubuh warga binaan di dalam. Narapidana yang menurut pengamatan dokter harus dibawa ke rumah sakit dan terkait dengan penyakit-penyakit menular dan sebagainya, kita akan rujuk ke rumah sakit segera supaya tidak tertular oleh oleh narapidana ke narapidana yang lainnya. Oke, Bang. Atas meninggalnya narapidana kasus korupsi ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan terus melakukan penyemprotan disinfektan di tiap blok hunian narapidana, memberikan vitamin, serta tetap memantau kesehatan narapidana oleh dokter khusus di dalam lapas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, lahan salah seorang warga di Desa Sunggam Tonga, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara terbakar. Api diduga berasal dari puntung rokok. Kebakaran lahan terjadi di Desa Sunggam Tonga, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Penyebab kebakaran lahan milik warga ini diduga berasal dari puntung rokok. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama Babin Kamtipmas dan Babinsa serta dibantu oleh masyarakat berjibaku memadamkan api. Kebakaran lahan terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tampak belasan petugas berusaha memadamkan kobaran api dengan menggunakan peralatan seadanya. Petugas memadamkan api dengan menggunakan alat semprot air dengan memanfaatkan mata air terdekat. Masalah kebakaran yang terjadi itu kita di awal sampai sekarang penyebabnya belum bisa kita pastikan, tapi dugaan sementara mungkin dari puntung rokok. Tapi untuk sampai saat sekarang ini berkat kesiapan dari BNPB, Babin Kamtipmas dan Babinsa, alhamdulillah kebakarannya bisa kita kendalikan dan kita padamkan. Luas lahan Pak yang terbakar Pak? Dugaan sementara kurang lebih 2 hektar. 2 hektar Pak ya? Ya. Api bisa dijinakan petugas berkisar 2 jam. Luas lahan warga yang terbakar kurang lebih 2 hektar.
Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan keluar daerah selama libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara diimbau untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah selama libur panjang akhir pekan ini. Hal itu tertuang dalam surat edaran Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. Selama masa libur dan cuti bersama, masyarakat diminta untuk tetap berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing. Masyarakat juga disarankan menghindari aktivitas keluar kota termasuk ke tempat-tempat wisata. Sementara bagi warga yang terpaksa harus keluar daerah, diwajibkan untuk melakukan rapid maupun swab test atau menyesuaikan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas COVID-19. Dalam peringatan Maulid Nabi, masyarakat diimbau agar melaksanakannya di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan seni budaya dan tradisi non-keagamaan yang biasa dilakukan agar melaksanakan protokol kesehatan dengan menghindari banyaknya kerumunan. Satgas COVID-19 di daerah juga diminta intensif untuk melakukan monitoring, penegakan disiplin protokol kesehatan dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Sumatera Utara. Masyarakat selama melaksanakan liburan dan cuti bersama menghindari perjalanan keluar daerah, agar tetap berkumpul bersama keluarga dan melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing. Jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama harus dilakukan dengan perjalanan keluar daerah, agar dilakukan tes PCR atau rapid test atau menyesuaikan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas COVID-19. Bagi pelaku yang dinyatakan positif, agar tidak melakukan perjalanan dan melaksanakan karantina mandiri atau karantina yang disiapkan pemerintah. Setelah kembali dari perjalanan keluar daerah, disarankan melakukan tes PCR atau rapid test untuk memastikan pelaku perjalanan tetap negatif COVID-19. Dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dihimbau agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun untuk menghindari penularan COVID-19. Kegiatan seni budaya dan tradisi non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi agar melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah agar mengintensifkan monitoring, pengawasan, dan penegakan disiplin untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayahnya masing-masing dalam menghadapi liburan dan cuti bersama ini. Adapun data terakhir yang dihimpun Satgas, angka konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Utara telah mencapai 12.655 kasus. Pasien sembuh sebanyak 10.286 orang dan meninggal dunia sebanyak 523 orang. Sementara jumlah suspek sebanyak 914 orang dan total spesimen yang diuji sebanyak 136.318 spesimen. Daniel Pukuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, PLN Unit Induk Wilayah NTB meresmikan kawasan 3 Gili di Lombok Utara menjadi pulau dengan listrik pintar setelah seluruh pelanggan listrik pasca bayar di pulau ini bermigrasi menjadi prabayar. Selain itu diberikan juga penghargaan kepada pelaku industri pariwisata yang rajin membayar tagihan listrik di awal waktu.
Sebagai salah satu destinasi wisata andalan pemerintah Provinsi NTB, kawasan Tiga Gili di Lombok Utara kini diperkuat infrastruktur kelistrikan yang memadai guna menunjang kebutuhan dasar masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung. Kawasan Tiga Gili yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air diresmikan menjadi pulau dengan listrik pintar oleh PLN Unit Induk Wilayah NTB setelah program migrasi dari listrik pasca bayar ke listrik prabayar para pelaku industri pariwisata di sekitarnya tuntas seluruhnya pada Oktober 2020. Program Pulau Listrik Pintar ini memberi kemudahan bagi pelaku usaha industri pariwisata untuk pelayanan kelistrikan langsung melalui telepon pintarnya. Tak hanya menjadi lebih praktis, layanan listrik prabayar juga memberikan kenyamanan sekaligus menjaga privasi pelanggan serta menghindari percaloan. Karena ini adalah langkah strategik yang barangkali akan menjadi milestone awal bahwa di NTB menerapkan smart electric di 3 pulau. Nah harapannya selanjutnya kita akan roll out kegiatan ini di semua wilayah P3 baik di Mataram dan lain-lain di Sumbawa dan Bima. Total pelanggan listrik di kawasan Tiga Gili mencapai 889 pelanggan, terdiri dari 884 pelanggan tegangan rendah dan 5 pelanggan di tegangan menengah. Setiap mesin meter listrik di kawasan ini telah dilengkapi dengan pembaca tagihan otomatis yang berfungsi memonitor tagihan listrik secara berkala. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.